Selamat pagi, Jess. Ini komen bagus banget nih. Ini komen ini tak jawab ya, biar teman-teman bisa minimal mendapatkan input lah. Karena kalau kamu tanya sama konvensional kan seringkali males jawab itu. Yang penting pokoknya duit masuk. Yang direpotin pasti yang kita-kita ini ya, makanya kita-kita menjelaskan. Saya menjelaskan, saya menjawab, walaupun tidak lengkap, tapi minimal garis besarnya kamu bisa paham, Jess. Pak Jess, kalau kreatinin tinggi, apa bisa makan telur sama ikan? Nah, kalau kreatinin tinggi, apa bisa makan telur sama ikan? Gini, Jess, tubuh kita ini membutuhkan makanan, dan tubuh kita juga mengeluarkan limbah. Ini kamu harus paham betul-betul. Makanya seringkali saya identikan analogikan tubuh itu dengan mobil. Kalau mobilmu rusak, yang rusak apanya? Pasti kan begitu. Kalau mobilmu rusak knalpotnya, diganti knalpotnya. Kalau mobilmu rusak kabelnya, diganti kabelnya. Kalau kamu rusak bannya, mobilnya rusak ban, ya diganti bannya. Kalau rusak mesinnya, ya dilihat mesin yang mana yang rusak, kan gitu. Ya, kalau olinya udah 10.000 km, ya kudu diganti gitu. Oli mesin, oli gardan, sekarang mungkin udah jarang oli gardan kali ya, karena mobil udah matic semua. Ada oli rem, ada oli samping. Oli samping itu ada ndak ya, motor kali oli samping ya. Oli maticnya, itu semuanya oli-olian itu harus diganti gitu. Nah, tubuhmu ketika berjalan atau hidup ya seperti itu. Makanya ketika kamu mati kan disebutnya menghembuskan nafas terakhir. Langsung mati gitu. Kalau kamu masih menghirup napas yang terakhir, berarti ada napas yang berikutnya. Jadi kamu tidak mati, Jess. Gitu ya. Nah, setiap kali kamu menghembuskan nafasmu, menarik napas, menghembuskan nafas, itu terjadi oksigenisasi di dalam tubuh. Melalui darah, melalui sel, melalui semua unsur onderdil dalam tubuhmu itu ada darah, ada air di sana, ada oksigen, ada O2, ada H2O. Ada, pokoknya semuanya membutuhkan air dan udara lah. Ya. Makanya kalau kamu kena jentong-jentong kan pasti obat yang kamu minum kan ada yang diwajibkan untuk seumur hidup, pasti minum pengencer darah supaya darahmu lancar, bisa bernapas kan gitu. Ya. Nah, sel tubuhmu limbah, ada limbahnya. Limbah sel tubuhmu itu namanya purin. Nah, itu yang seringkali kamu musuhin. Karena kamu nanti musuhin jadi asam urat. Itu purin itu. Makanya kenapa butuh yang namanya lemak. Butuh yang namanya empedu. Ada cairan namanya cairan empedu. Cairan empedu membutuhkan yang namanya serat. Serat itu diambil dari sayur-sayuran atau sukrosa, gulanya. Tapi dia tidak bisa kerja sendiri, dia butuh lemak. Makanya kamu diajari untuk makan lemak hewan. Karena lemak hewan itu salah satu makronutrisi yang harus dipenuhkan dalam tubuh. Ya. Nah, purin yang seringkali dikeluarkan atau limbah dari sel tubuh kita, maka muncul asam urat. Asam urat itu untuk menetralisir purinnya, sehingga ketika diterima sama ginjal tidak bekerja lebih keras. Nah, karena fungsinya nanti akan merusak ginjal. Nah, kalau ginjal merusak, maka dia tidak bisa mengolah purin dengan baik. Makanya butuh asam urat. Nah, asam urat itu jangan dimusuhin. Purin itu juga jangan dimusuhin, karena itu muncul dari dalam tubuhmu sendiri. Gitu. Nah, yang bisa diubah adalah pola makannya. Makanya saya kan bilang penyakit itu sebetulnya tidak butuh konvensional pengobatan. Butuhnya adalah fungsional pengobatan, yaitu dengan cara apa? Merubah pola makan. Nah, sama seperti yang ditanyakan sama Bapak ini, ya. Yang namanya kreatin itu adalah limbah dari darah. Limbah dari apa yang diserap oleh darah, yang diedarkan ke seluruh tubuhmu untuk sel-sel tubuhmu, tapi ditolak. Dan itu dari otot. Kenapa otot mengeluarkan limbah itu? Karena ototmu tidak terlatih, kamu mager. Kamu mager, makan tidak terkontrol. Nah, muncullah itu kreatinin itu.
yang ujungnya merusak ginjal. Nah, ginjal disalahkan, yang disalahkan akhirnya dikambing hitamkan protein, yang dikambing hitamkan telur, yang dikambing hitamkan ikan, yang dikambing hitamkan daging. Yang koplak siapa kalau begitu? Ya koplak ya yang membuat urut-urutannya. Tuhan sudah benar membuat semua siklus dalam tubuh, tapi kamu merusak siklus tubuhmu dengan asupan. Tadi pagi saya besok ke orang sakit, pagi-pagi dikasih bubur. Saya mau bilang ngojo dipangan, tapi yang punya hak nyuapkan, ya wes saya nggak ikut campur gitu. Terus kemudian saya tunggu jam 10, ada suster masuk, dikasih obat namanya untuk lambung. Yang satu udah sibuk, ini mah diminum untuk lambung. Aku mikir, ini dikai lambungnya dikai obat, lambung dinetralisir, itu awal dari penyakit komplikasi. Itu model-modelnya kayak gitu, Jess. Jadi semuanya itu kalau kamu bilang saya salah, ya saya memang salah, tapi saya nggak dipenjara gitu loh. Kalau yang salah kan dipenjara. Saya salah karena saya udah melawan kodrat yang selama ini berjalan. Tapi kalau kamu mengikuti apa yang saya ceritakan dan kamu mau duduk manis saja menyelidiki, maka kamu menemukan kebenaran yang memerdekakan kamu. Gitu. Nah, karena kebenaran itulah yang menghidupkan kamu. Lambung itu kan secara wajar, secara normal dia mengeluarkan asam lambung. Tapi ketika asam lambungnya itu lagi minus, kamu malah justru obat-obatin. Karena ketika lambung asamnya lagi minus, kan kamu akan merasa kelaparan, kamu akan merasa perih. Nah, sama pihak yang lain dikatakan obati gitu. Sehingga ketika kamu obati, itu awal dari komplikasi. Karena sebelum komplikasi terjadi, kamu pasti akan terfarmasi. Kenapa? Ya lambungmu itulah pintu gerbang semua masalah. Karena itu yang menerima pertama kali yang kamu asupkan ke dalam mulutmu. Nah, yang betul adalah kamu mengatur polanya. Pola yang kamu asupkan ke tubuhmu untuk disesuaikan dengan siklusnya, itu yang betul. Nah, polanya apa? Polanya adalah tidak sarapan dan tidak makan malam. Itu polanya. Gitu. Nah, waktu makan yang terbaik itu jam 1 sampai jam 7. Itu makan yang terbaik. Kalau kamu tidak punya masalah degeneratif, tidak punya masalah komplikasi, kamu tidak punya masalah metabolic syndrome, kamu makan apa saja loh, tidak ada masalah. Ya, besi kamu makan pun enggak apa-apa itu. Gitu. Pasir kamu makan pun enggak apa-apa. Ini saya ngomong sarkas ya. Jadi kamu harus mengartikan sarkas itu dengan cerdas, jangan kayak orang bebal. Karena kalau kamu mengartikan kayak orang bebal, kamu enggak jauh beda dengan profesor-profesor yang sekarang mengkritik pemerintahan itu. Kamu enggak jauh beda dengan mereka itu. Gitu, Jess. Hahaha, kayak begini kan sebetulnya sangat simpel sekali. Nah, kalau saya membuat pola yang saya selalu tawarkan, karena yang ketemu sama saya adalah orang-orang yang udah mengalami degeneratif, yang mengalami komplikasi, yang mengalami metabolic syndrome. Nah, pagi bangun tidur minumnya racikan makcin. Kenapa? Supaya tersuplai mikronutrisinya. Minum racikan makcin. Kemarin ada seorang ibu yang konsul sama saya, anaknya 19 tahun, dari pertama kali main sampai umur 19 tahun sakit katanya. Nah, saya bilang minumnya yusu. Saya tanya, minum racikan makcin enggak? Enggak. Ya udah minum yusu. Minum yusu pagi bangun tidur. Boleh, Pak? Boleh, enggak apa-apa. Kan itu juga mineral, mikronutrisi. Gitu. Karena berhubungan dengan hormon kewanitaan gitu, Jess. Jadi ketika kamu bangun tidur minum racikan makcin, tidak sarapan. Itu yang paling bagus buat lambung. Pak, saya punya mah, nggak urusan. Justru mahmu akan sembuh kalau kamu nggak sarapan. Saya punya GERD, nggak urusan. Karena GERD akan sembuh ketika kamu nggak sarapan. Nah, jam 10-nya kamu makan telur. Makan telur 2 butir, 3 butir, itu akan membantu kamu untuk proses kesembuhan. Nah, kalau kamu ribut tentang kreatin, ya kamu bisa 1 jam sekali makan telur. Kan tetap selmu makannya protein, bos, bukan gula, bos. Kalau selmu kamu kasih gula, ya siap-siap aja. Nanti punya masalah yang berikut, makanya terjadi komplikasi gitu. Malam hari stop makan. Nah, jam 1 sampai jam 7 ambil 1 jam untuk makan. Ya, jam berapa? Nah, itu baru benar.
Nah, buang tepung, gula,